Alright, di video kali ini kita bakal bahas iPad mini yang satu ini ya kan. Anjas, warna purple ya kan. Gue udah pakai iPad mini ini udah cukup lama, udah berbulan-bulan. Dan nah, karena pemakaian yang cukup lama itu gue bakal cerita banyak di video kali ini. Dan by the way, gue upload subuh ya. Ini tapi kalau lo yang nontonin video ini sebulan 2 bulan kemudian ya skip aja lo ocehan gue. Mungkin sekitar beberapa detik. Gue buat video ini pengen nemenin lo sahur ya kan. Kebetulan gue baru banget sahur juga ya kan. Anjas, subuh-subuh ya kan. Sebelum sholat subuh sempatkan dulu buat upload konten ya kan. Buat menemani kalian-kalian yang lagi sahur. Padahal videonya nggak terlalu gimana gitu. Video kayak cuman goyang-goyang ngeliatin orang tangan ngoceh sambil kelihatan tangan doang. Ya udah lanjut. Nah, jadi buat lu yang pengen punya iPad mini kayak gini, dulu-dulu banget ya, bukan dulu, ini iPad mini paling baru boy, ya kan. Dulu kalau lu waktu baru launching lah, maksud gue, waktu baru banget rilis dari Apple-nya, eh pengen punya iPad mini generasi terbaru seperti ini, kalau di Indo itu lu harus ngeluarin budget hampir-hampir 10 juta gitu, 8 juta, 9 juta ya kan. Beda-beda tipis lah. Nyentuh dikit lagi tuh udah nyentuh 10 juta gitu budgetnya buat pengen dapetin iPad mini seperti ini. Nah, dengan budget yang hampir 10 juta itu apakah worth it atau tidak? Dan ini udah pemakaian berbulan-bulan. Nah, di sini gue bakal kasih tahu ke lo worth it-nya atau tidaknya. Tapi dari sisi perspektif gue sendiri ya. Hal pertama adalah jujur ya. Ini jarang disebutin sih sama reviewer lain. Hal pertama kalau beli produk Apple ada emosional. Emosionalnya apa? Ini nih. Logo Apple. Gue spend money sekitar hampir 10 juta, tapi gue dapetin suatu benda yang besar seperti ini, ya kan? Dan di sini ada logo Apple-nya. Iya dong. Harus jujur dong gue, ya kan? Sebagian dari lulus semua di luar sana, ya kita harus jujur juga lah. Kita nggak terlalu butuh yang namanya tablet seperti ini, jujur. Handphone kita yang lagi kita pakai ya, mungkin kalau lo nontonin video ini pakai HP, itu udah of course jauh dari sisi multimedianya, mobility-nya lebih baik daripada tablet yang besar ini harganya seharga hampir 10 juta ini. Jujur deh. Kalau lu pakai Android misalnya kayak ya iPhone, kayak Android tuh kayak harga 2 juta, 3 juta, tetap aja mobility jauh lebih baik ketimbang tablet yang hampir 10 juta ini. Yang pertama, bisa ditaruh di kantong. Yang kedua, handphone zaman sekarang itu dari operasi sistemnya apalagi nyangkut ke browser ya itu udah bisa website itu udah web ala-ala desktop version ya kan. Meskipun tidak semua web itu kalau lo udah set ke mode desktop version tidak seperti web yang ada di komputer, tapi udah bisa sama-sama ini dari segi fungsinya. Jadi dari segi mobility, dari segi fitur, handphone yang harga 2 juta, 3 juta itu jauh lebih baik ketimbang tablet beginian. Ya harga hampir 10 juta. Tapi balik lagi kayak gue bilang tadi nih, gue harus ngomong jujur di sini yang jarang disebutin sama banyak orang. Kita spend money hampir 10 juta termasuk gue ada emosionalnya tersendiri terhadap barang yang kita beli. Contohnya dapat logo Apple keruak ya kan. Harus jujur sih itu opini satu yang harus gue kasih tahu ke lu ya kan. Jadi kalau lu ngeliat orang nongkrong di coffee shop atau kayak lagi di jalan tiba-tiba ngeluarin iPad dan dadadadad gitu, awal mula pertamanya kenapa dia beli iPad ya pasti ya sudah terikat ekosistem. Yang seterusnya ya logo Apple cuy, logo Apple men, ya udah itu udah pasti ya kan. Meskipun sekian persen ya kan orang beli mungkin mendahulukan wah gue cocok dulu fungsinya kepake atau enggak. Ada orang ngedahuluin ya style dulu ada logo Apple lah ya kan, fungsi belakangan. Tapi balik lagi setiap personal setiap manusia ya tetap ada emosional tersendiri setiap beli barang kan, tapi itu beda-beda ya kan. Nah, terus yang gue rasain, yang gue dapetin selain logo Apple Kerok apa bang? Yang gue dapetin powerful. Tablet ini memang yang kayak gue bilang tadi tidak se-powerful handphone-handphone Android yang 2 juta 3 juta ataupun iPhone kayak kita sebut let's say iPhone jadul kayak iPhone X ya, iPhone 8 ya. Tetap aja meskipun tidak powerful amat, tapi segi powerful ini maksud gue bukan dari chipset performance saja ya, tapi dari segi penggunaan, kayak gimana cara kita make ya kan. Misalnya gini, kayak gue balas-balas ketik-ketik sesuatu deh, kayak di sosial media menggunakan handphone jauh lebih responsif, performanya jauh lebih baik karena tangan gue bisa ngetik dengan satu tangan. Tapi kalau pakai iPad mini ini, tablet mini meskipun tablet tapi mini, meskipun ada tulisan mini embel-embel mini tetap aja ini lebar untuk satu tangan. Jadi ya itu maksud gue dari segi performance, dari ukuran, dimensi layar. Nah,
Yang gue rasain di tablet ini performance-nya gila karena gue coba ngegame di tablet ini nothing problem, semuanya smooth, semua berjalan lancar. Gue nggak gue nggak ngerasain kendala di tablet iPad mini yang satu ini. Jadi, sumpah kalau lu pengen beli iPad kayak gini, gue sugesin lu kalau memang benar-benar pakai ini buat game-game kelas berat, ini masih bisa banget sih menurut gue ya. Karena gue pertama dari segi layar ya, meskipun layar di iPad ini masih ya nggak ada teknologi LED-LEDan ya, tapi enak, sumpah. Dari layarnya, terus dari performa chipset ya itu enak banget, kombinasinya pas banget. Terus berikutnya apa lagi ya? Kayaknya gue nggak ngalamin masalah cuy. Kayak nge-lag dan lain-lain. Oh jujur. Dibandingkan iPhone 13 Pro yang harganya puluhan juta, mendingan ini. Tablet ini jauh lebih lanjai. Maksudnya kayak gue nggak ngalamin kayak gue nggak ngalamin masalah yang berarti gitu sama iPad mini nih. Sumpah, seriusan. iPad mini paling baru ini gue nggak ngalamin masalah, gue nggak ngalamin apapun itu. Cuman jeleknya satu yang ada di iPad ini. Ketika kita butuh tablet ini buat foto. Dan ya lu bisa lihat nih. Bukan hasil foto yang jelek. Bukan men, bukan. Lensanya cuma satu cu. Kalau lensanya satu, otomatis miskin fitur. Fiturnya miskin banget. Jadi kalau seandainya Apple ngebuat si iPad ini ada dua lensa, lensa normal sama lensa lebar. Wah gila, nih bakal performance-nya bakal bagus banget. Kayak orang tuh bikin film pakai ini enak. Soalnya gue kayak ngedit-ngedit video terus coba ngezoom foto pakai tablet ini. Set really better than ya iPhone 13 Pro ya kan. Set dah. Bahasa Inggris gue sok banget ya kan. Jadi apa ya, kayak kalau seandainya Apple ngebuat ini kayak lensanya ada dua, lensa pertama lensa normal terus ada lensa lebar, udah fix GoPro lewat ya. Meskipun GoPro tetap the best ya, bisa dilengketin dimanapun, tapi tetap aja kayak ini jadi single tap aja ya kan. Bagi sebagian orang kadang ngedit di tablet itu kayak udah makanan hari-harian ya kan, makanan sehari-hari. Tapi ya udah lah ya, namanya juga Apple ya, yang mau gimana lagi. Terus buat ngecas, nah buat ngecasnya gue suka banget ini, ngebut ngecasnya enak, lanjai, nothing problem, sampai pemakaian berbulan-bulan gak ada masalah. Terus dari segi operating sistemnya iPad mini ini gue suka, nggak ada nge-lag, nggak ada kayak ngebug. Gue belum ngerasain sih, tapi kalau orang lain nggak tahu sih. Tapi yang gue rasain di iPad mini ini gue nggak ngalamin kayak ya iOS ya gimana ya kan, nggak ada problem sama sekali. Dan ya udah mungkin sampai di sini aja video gue selama pemakaian berbulan-bulan. Intinya conclusionnya gue nggak ngalamin kendala apapun sama iPad ini, gila sih. Nah di sini nih good job banget sih Apple ya kan. Biasanya ada aja gitu problem-problem yang gue alamin selama pemakaian terhadap produk-produk baru. Tapi kali ini seriusan gue nggak ngalamin satu kecil pun, sekecil secuil apapun kendala di iPad ini. Semuanya lanjai banget. Iyalah ya kan, layar gede gini doang kan hampir 10 juta ya kan. Nge-lag ya bakar pabrik itu.